Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore smart listener. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dalam Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Dan kali ini narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Amrullah dari Cordoba. Alhamdulillah. Korps Dai Dompet Duafa. Dan kali ini mengusung tema keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Insyaallah, alhamdulillah. Dan biasanya 10 terakhir Ramadan menjelang Idul Fitri ini, kita menunggu sebuah malam 1000 bulan. 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar, dan kita akan berbincang-bincang dengan tema ini. Apa landasannya, apa hukumnya terkait dengan malam Lailatul Qadar ini, dan apa keutamaan-keutamaan yang terkandung di malam Lailatul Qadar ini. Langsung saja saya ke Ustadz Muhammad Amrullah. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kita sudah hampir mendekati Idul Fitri. Idul Fitri ya, sebentar lagi. Semoga kita diberi kesehatan terus. Iya, dan 10 malam terakhir ini kita lebih optimal dan maksimalkan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Edisi 1 Mei 2021 atau 19 Ramadan tepatnya. Ramadan, alhamdulillah. Nah, Ustadz, ini temanya keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, sebelum kita keutamaan, kita harus tahu dulu apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini apa, dan juga kenapa adanya di 10 malam terakhir. Kenapa tidak di awal-awal aja? Iya, betul ya. Semangat gitu, Ustaz ya. Semangat. Kenapa harus malam? Kenapa tidak siang? Iya. Kalau siang disebut dengan Lailatul Qadar, secara bahasa adalah Lailah atau adalah artinya malam. Lailah ya. Qadar ini asal katanya adalah Qadar yaqdiru taqdiran, qadara yaqdiru qadaran. Nah, artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ada sebuah malam yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu penuh dengan kemuliaan. Serta pada malam itu semua malaikat turun ke bumi untuk memberikan keberkahan dan rahmat kepada umat manusia. Sehingga malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti-nanti ya oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Dan malam ini memiliki sebuah kemuliaan, bahkan keutamaan-keutamaannya. Kalau kita menanti dengan penuh kehusyuan, penuh dengan ibadah, penuh dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam Lailatul Qadar juga menghampiri kita ya. Jadi kita kencangkan lengan baju kita banyak iktikaf di 10 malam terakhir ya. Bahkan Imam Bukhari Muslim mengatakan malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Ada Imam Bukhari mengatakan di malam-malam ganjil ya. Jadi 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi kelemahan kita sebagai manusia biasa tidak mengetahui kapan malam itu akan Allah turunkan dengan malam Lailatul Qadar. Oke. Nah, Ustaz, malam Lailatul Qadar tentunya ada di bulan Ramadan. Ya, betul. Ini ada terkait dengan bulan Ramadan sendiri, di mana bulan penuh berkah dan juga penuh ampunan. Nah, apakah malam Lailatul Qadar ini yang banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya itu terkorelasi langsung dengan Ramadan secara keseluruhan, keutamaan Ramadan secara keseluruhan, Ustaz? Di mana Ramadan ini ya banyak keutamaannya. Nah, ini apakah malam Lailatul Qadar ini juga punya linear atau punya ada terkaitan langsung ke Ramadan secara keseluruhan? Masya Allah ya. Sebetulnya malam Lailatul Qadar ini adalah bagian daripada puncak dari ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Mengapa? Malam itu banyak keutamaannya ya. Nanti mungkin kita jelaskan ya. Tetapi sejak awal kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kita sudah merasakan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, anak-anak
orang tua, keluarga, muslimin muslimat dimanapun berada, dengan kedatangan bulan Ramadan ada sesuatu yang sangat istimewa ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan dakhala al-jannah. Siapa yang bahagia, senang dengan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang berlomba-lomba beribadah pada bulan suci Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bayangkan yang awalnya hanya 10 dikali 70 berapa sudah? 700 ya. Subhanallah ya. Itu dengan tadarus Al-Qur'an, dengan sholat tarawih ya kan, ditutup dengan witir, kemudian dengan bersedekah, berbagi, kemudian meningkatkan amalan-amalan lainnya baik secara individu maupun sosial. Oke, jadi puncaknya ada di malam Lailatul Qadar, betul. Dan dimulai dari kegembiraan tadi Ustaz. Itu kegembiraan kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan terus ditutup dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi malam Lailatul Qadar ini kan tidak berdiri sendiri Ustaz. Jadi gitu, kalau kita apakah puasa ini hanya mengharapkan Lailatul Qadar, tidak juga kan Ustaz? Iya, tidak juga. Tentunya kita harus memulai mencari ridha Allah lah intinya. Ridha Allah dari awal. Dari awal. Jangan pas malamnya saja. Nah, ini gimana Ustaz? Untuk menuju jadi begini yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar ya. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan kalau kita hitung-hitung 83 tahun ya. Nah, ayat keempat menjelaskan lagi lebih detail tentang bahwa tanazzalu malaikatu fihi, dan pada malam itu turunnya para malaikat-malaikat Allah, bahkan malaikat Jibril sekalipun ya, dengan membawa kedamaian bagi alam semesta. Jadi ada sebagian ulama berpendapat Al-Quran itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi ada sebagian lagi yang menjelaskan dengan dalil pada malam Lailatul Qadar, ayat pertama tadi kan. Kemudian ya, malam Lailatul Qadar ini apa? Selain turunnya Al-Quran, dia adalah malam yang sangat mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapa yang mendapatkan suatu malam saja pada malam Lailatul Qadar, insya Allah dia akan amal ibadahnya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Kalau usia kita saat ini berapa nih? Mas Dery, paling 60. Saya 25 63 ya. Saya 25 tahun. 63 tahun. Jadi saya beribadah cuman baru 40 tahun ya. 40 tahunan ya. Kurang kan? Iya, Masya Allah. Kena Lailatul Qadar jadi 80 plus 40. Masya Allah, ya. Luar biasa itu kan. 120 tahun. Iya. Bonus ya. Jadi ada hal yang diberikan bonus lah oleh Allah terkait malam Lailatul Qadar ini, Ustaz. Nah, tadi menarik menurut Ustaz, tadi ada pendapat bahwa malam Lailatul Qadar salah satunya mungkin ada di 17 Ramadan. Ya, turunnya Al-Quran ya. Ini terkait dengan turunnya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar. Betul. Masya Allah. Rasulullah dan kita sebagai pengikutnya ini menjadi pegangan. Nah, apakah malam Lailatul Qadar ini, apakah bukan malam nuzul Quran ini bisa kita perbanyak ibadah-ibadah selain juga membaca Al-Quran, sholat dan segala macamnya.
apakah kita harus mengkhususkan, misalnya taruhlah kita sudah tahu 17 Ramadan, Ustaz. Ya, turunnya Al-Quran ya. Terus kita banyakkan ibadah, tetapi kita kendor di hari-hari lain. Nah, apakah itu ya sah-sah saja, atau kita tidak boleh, harus seimbang walaupun tidak di malam Lailatul Qadar? Iya, sebenarnya Ramadan adalah bulan tazkiyah ya. Ramadan adalah bulan pembelajaran. Ramadan adalah bulan pelatihan. Buat siapa? Buat diri kita masing-masing. Bahkan buat keluarga yang kita cintai, anak, istri, ya kan, adik kakak kita, orang tua kita. Mengapa demikian? Ada imbas pasca dan pasca ya, setelah bulan suci Ramadan. Sebetulnya kita di bulan Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ini adalah doa mulia kita untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Ramadan kita sudah ambil ancang-ancang nih. Yang awalnya kita jarang sholat, kita membiasakan dengan sholat 5 waktu. Yang awalnya belum ada sholat qobliyah ba'diyah, kita kuatkan dengan sholat muakkad qobliyah maupun ba'diyah. Ada ghairu muakkad. Yang biasanya kita tidak mendawamkan sholat duha, kita dawamkan dengan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang mendekati bulan suci Ramadan ada tadarus Al-Quran, ya kan, saat ini banyak nih komunitas, kelompok, grup, one day one ayat, one day one juz, ya kan, dan lain sebagainya kan, yang mengajak kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan membaca Al-Quran. Ini adalah sebelum Ramadan. Tetapi saat bulan Ramadan, nah, semua amalan ibadah apapun, bahkan tidurnya orang puasa aja dapat pahala. Aduh, bayangkan saja itu. Apalagi amal-amal ibadah lainnya ya. Atau senyum ya Ustaz, senyum sendiri ya. Dapat pahala itu ya. Bayangkan saja. Nah, setelah bulan suci Ramadan ya, kita tidak hanya menanti malam Lailatul Qadar ya, tidak hanya menanti nuzulul Quran, tetapi setelah Ramadan mungkin kita pertahankan apa yang ada pada bulan suci Ramadan tadi, ya kan? Mempertahankan ibadah kita, mempertahankan amal kita, mempertahankan kebiasaan baik kita, ya kan? Makanya setelah Ramadan masuk bulan Syawal, ya, hari kedua sampai selesai itu ada puasa 6 hari di Syawal kan? Nah, itu juga memiliki faedah dan sebagainya. Oke. Nah, kita jeda dulu Ustaz, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Karena kita belum masuk ke keutamaannya. Ini baru dalil-dalilnya, dan juga kita malam Lailatul Qadar tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan malam-malam yang lainnya juga harus kita melakukan ibadah. Nah, nanti kita akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadarnya sendiri. Walaupun kita tidak tahu kapan itu malamnya itu, tapi kita tentunya harus memahami juga apa yang terkandung. 9 tentunya 10 hari lagi Syawal ya. Syawal 10 hari. Hampir selebaran ya. Gak tahan lagi kita ini. Nah, Ustaz, tadi kita membahas tentang malam Lailatul Qadarnya dari sisi ibadah, ibadah yang terkait dengan malam Lailatul Qadar atau menuju Lailatul Qadar. Jangan menunggu. Saya masih kecil, ingat saya dulu waktu perkataan ibu saya. Jadi saya tuh ya karena anak kecil ya, menerjemahkan malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan pemahaman-pemahaman yang ada sekarang ini. Saya menganggap malam Lailatul Qadar itu ditungguin di malamnya, setiap malam jadi nungguin gitu. Dan itu masih terngiang-ngiang di dalam diri saya bahwa malam Lailatul Qadar itu kita harus nungguin. Ternyata tidak seperti itu. Tapi ya karena pemahaman anak kecil ya pada saat itu, mungkin ya namanya anak kecil ya, pemahamannya berbeda dengan orang dewasa tentunya. Nah, Ustadz, di malam Lailatul Qadar ini tadi sempat disinggung ya, ada keutamaan-keutamaannya. Nah, apa saja keutamaan di malam Lailatul Qadar ini sendiri, Ustaz? Silakan, Ustaz. Masya Allah. Sesuai dengan dalam surat Al-Qadar tadi dan juga penjelasan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Malam Lailatul Qadar ini kalaupun kita dapatkan, ya, maka yang pertama adalah kita memiliki keutamaan, maka dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, besar maupun kecil, dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, maka Allah akan ampunkan dosa tersebut. Subhanallah ya. Kalau kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
Yang kedua, Allah akan membuka pintu keberkahan dan rahmatnya. Pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada semua hamba-hambanya yang Ia cintai, apalagi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup semakin berkah, hidup semakin bermanfaat, baik dirinya, harta bendanya, kemudian kecukupan yang Allah berikan kepadanya, rezekinya. Insya Allah, Allah memberkahi segala apa yang ia miliki. Jadi kalau kita hanya mengaca kepada diri kita masing-masing, kebutuhan kita apa dan bagaimana, kemudian selanjutnya untuk apa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya. Ya, tadi di ayat 4 Allah menurunkan seluruh malaikat-malaikatnya untuk mendoakan hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya pada bulan suci Ramadan. Disebabkan dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril pun sekalipun akan turun ke bumi untuk merahmati mereka semua. Selain Allah memberkahi, meridhoi rezeki dan karunia yang Allah berikan, Allah juga memberikan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah menurunkan malaikatnya lebih kuat lagi ya. Semua malaikat mengaminkan semoga hamba ini dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang telah ia lakukan. Yang keempat adalah keutamanya adalah kita akan mendapatkan ketenangan ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu memiliki tanda-tanda khusus ya. Berbeda dengan malam-malam biasa sebelumnya. Nah, para ulama mengatakan memang di 10 malam terakhir ini kita kuatkan ibadah kita, tetapi sebagian ulama mengatakan di malam-malam ganjil. Tadi sudah kita sebutkan di awal, kita tidak mengetahui malam ganjil yang keberapa kan. Nah, sehingga kita tetap ibadah, fokus dengan amal ibadah kita, baik itu dengan membaca Al-Quran, sholat malam ya, bersedekah, berbuat amal baik lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin tanda-tandanya apalah malam Lailatul Qadar ya. Kadang-kadang kita nih menunggu iya. Karena waktu kita malam sepi kecil ya, sepi, sunyi, sejuk ya kan. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi antara tanda-tandanya ya mungkin selain adanya suasana yang hening, kemudian tenang, pada malam itu juga tidak cuaca tidak dingin, hujan ya, tidak panas, tidak dingin, kemudian agak terang ya sepertinya kan, agak ada beda lah gitu kalau subuhnya itu kita temukan kan. Walaupun di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ya, pada malam itu kita ketahui kalaupun Allah turunkan malam Lailatul Qadar pada malam tersebut, suasana dunia berbeda dengan seperti biasanya malam-malam lainnya ya. Dan juga kita tatkala pagi merasakan mungkin sudah makan sahur, tidur lagi kebanyakan ya. Sudah tidur lagi, kemudian kita merasakan, loh kok paginya kayak gini ya. Nah mungkin itu terkadang itu ada perasaan yang kita rasakan di dalam hati dan sanubari kita. Oh ternyata semalam ini adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Dan di antara sekian riwayat mengatakan tidak ada gonggongan anjing, kemudian tidak ada burung gagak yang berkicau, bergolak, kemudian udara sejuk, adem, ayamnya tidak panas, tidak dingin tadi kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Insya Allah. Untuk itu mendekati 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ya, mari kita kuatkan lagi niat kita ya, dan lebih kuat lagi niat kita setelah bulan suci Ramadan untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ciri-ciri malam Lailatul Qadar ya, berdasarkan riwayat Ustaz. Nah, kita sah-sah saja misalnya memprediksi maksudnya merasakan apa sepertinya malam ini Lailatul Qadar. Iya. Caknyo atau Palembang tuh. Aku nak begadang beah, nak zikir, gitu kan waktu.
I'tikaf ya bahasanya. Nah, itu nanti kita akan bahasnya soal i'tikaf ini karena nanti setelah jeda nanti ada orang yang i'tikaf dari awal puasa, ada yang 10 malam terakhir, ada yang sesempatnya. Nah, ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Apakah kita bukan wajib untuk mendapatkannya, itu wajib kita begadang, maksudnya i'tikaf. Apakah dengan tidur aja kita bisa juga mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, atau bagaimana itu nantinya terkait dengan tata caranya, Ustaz? Tata cara menghadapi malam Lailatul Qadar yang tadi seperti apa yang disampaikan Ustaz, bahwa malam itu nggak tahu kapan, apa 9, 10, 9, 11 atau 23 Ramadan atau 27 Ramadan, apa bisa 1 Ramadan atau nggak tahu lah istilahnya. Lebih kuatnya di 10 malam terakhir. Nanti kita akan membahasnya, Ustaz, soal ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara beribadahnya? Ngerasain seperti itu, merasakannya. Dan ini selama saya hidup, saya baru sekali itu merasakannya. 2 tahun yang lalu saya pulang pulang jam 12 malam, ngerasa begitu tenangnya. Iya. Dan di alam semesta nih. Iya, saya buktikan besok paginya juga begitu. Udara itu mendung tapi tidak hujan, tapi tidak panas. Iya. Saya mikir-mikir, apakah semalam ini kayak sayup-sayup ya? Iya. Masya Allah. Tapi ya hanya Allah yang tahu soal itu. Tapi ya kita manusia hanya berusaha saja. Nah, Ustaz, yang jadi pertanyaan ini soal tata caranya atau cara beribadah yang benar untuk menyambut malam Lailatul Qadar atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Apakah kita hanya nunggu aja, nongkrong sambil duduk-duduk pinggir jalan, atau gimana, Ustaz? Tata cara pelaksanaan ibadah untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar setidaknya memang tadi diawali dengan niat yang baik dulu ya. Kita ingin beriktikaf, kita ingin memperbanyak ibadah kita di 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi kebanyakan tradisi di kita nih ya, mendekati Ramadan selesai sudah sibuk dengan ke pasar, ke toko, dodol ya, ngulek dodol, tapi tidak lagi belanja, banyak beli, kemudian kebutuhan menyambut Lebaran, padahal 10 malam terakhir ya kan, apalagi ya masa-masa injury time ya. Kalau di dalam sepak bola tuh setelah kita melewati semifinal, 10 malam terakhir, kemudian per 8 final dulu ya, per 4 final. Semifinal ya, kemudian finalnya. Nah, finalnya itu kan banyak tak lulus sudah. Kebanyakan nggak tak lulus ya. Mungkin di antara sekian rasa dan perasaan yang kita rasakan, ya mungkin di dalam perjalanan hidup kami ya, di dalam dunia pendidikan, dakwah dan sosial dan lain sebagainya, terkadang kita merasakan suasana yang berbeda. Nah, itu mungkin malam Lailatul Qadar itu beberapa kali kami rasakan kan, sehingga ya kita harus melakukan selain niat tadi, ada keinginan ingin beriktikaf ya. Iktikaf ini terkadang yakni berdiam di masjid, berdiam di musola ya kan, dengan niatan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid fi hadzal musola lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ini atau di dalam musola ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, i'tikaf ini mungkin diawali dengan sholat sunnah. Sholat sunnahnya mungkin sholat tahiyatul masjid ya, memasuki masjid. Kalau kita habis wudhu dari kamar mandi atau tempat wudhu, kita sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian niatkan dengan i'tikaf di dalam masjid itu. Ya mungkin kita mempunyai tasbih ya kan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sangat mulia. Subhanallah ya kan. Kita kelanjutkan dengan kalimat alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ataupun dengan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad.
ya Rasulullah, ya Habibullah, dan banyak-banyak bacaan lainnya. Kemudian terkadang kita juga pingin membaca Al-Quran. Nah, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, ya. Ini adalah bagian rangkaian daripada i'tikaf kita, berdiam diri di masjid ataupun di musola ataupun di langgar dengan memperbanyak ibadah di saat malam itu, ya. Malam Lailatul Qadar ini, bukan siang, ya. Ya. Jadi tatkala malam, ya kan, kita sudah tahu itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin kita berusaha memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan rezeki dan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi i'tikaf. Nah, tadi sempat saya tanyakan ini Ustaz. Ada orang yang memang i'tikaf, dari saya pernah lihat di televisi dan juga beberapa media, ada yang di beberapa daerah itu melakukan i'tikaf itu sejak awal puasa. Nah, ada yang menginap betul-betul masuk bulan puasa, menyiapkan perbekalan, menginap di masjid terus sampai akhir Ramadan. Masya Allah. Ada juga yang 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri i'tikaf. Ada yang sesempatnya. Nah, ini gimana aturan soal i'tikaf sendiri agar supaya kita bisa mendapatkan itu tadi, balik-baliknya ke malam Lailatul Qadar dan juga menambah ibadah kita di bulan Ramadan. Apalagi orang pekerja. Nah, ini yang jadi menjadi dilemanya. Bukan tidak sempat. Jadi waktunya itu memang hanya mungkin Sabtu Minggu pas libur, atau memang boleh apa Sabtu Minggu saja ternyata. Nah, gimana ini Ustaz aturannya? Ya, kita sebetulnya adalah manusia dan hamba Allah yang biasa-biasa saja. Segala sesuatu kita memiliki kebutuhan hidup, kebutuhan memenuhi hajat rumah tangga, istri, anak, ya, atau suami. Atau kalaupun kita hanya berdiam dan berdoa, berzikir saja, mungkin belum tentu dapat kita rezeki, kan? Nah, tetapi kalau ada usaha kita untuk biasanya kalau pada bulan suci Ramadan ini biasanya ada kelonggaran dan kemudahan, baik itu di kantor, baik itu di sekolahan atau di lain tempat lainnya, yang mana kita juga terkadang juga ada kebijakan-kebijakan dan kesempatan itulah untuk bagi kita, ya, yang pada bulan suci Ramadan yang awal niatnya tadi sudah baik, sudah bagus, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, kalau niat baik insyaallah ada jalannya. Sehingga diiringi dengan adanya kebijakan-kebijakan di tempat kita kerja. Karena kebutuhan kita adalah mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan niatan i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa i'tikaf kita itu selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf kita mungkin amalan ibadah yang sering kita lakukan adalah pada bulan suci Ramadan. Selain bulan suci Ramadan, kita mungkin sibuk dengan urusan duniawi kita. Kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita. Kita sibuk dengan usaha bisnis, kebun, ya, kalau di dusun, ya, punya apa yang mau diurusin. Tetapi kita manfaatkan, ya, awal Ramadan, pertengahan Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan, sebab ini 1 tahun sekali, ya. Dan kita belum bisa menjamin akan kedatangan bulan suci Ramadan tahun depan. Kita masih ada di muka bumi ini, masih hidup, masih sehat, ya. Maka manfaatkanlah 1 bulan ini dengan berbuat baik. Bagaimana dengan profesi yang kita lakukan? Profesi yang kita lakukan, ya, kita tetap menjalankan rutinitas kita walaupun bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Mungkin dengan adanya keberkahan bulan suci Ramadan, ya, selain Allah membukakan pintu rahmat, pintu ampunan dan dibebaskan dari api neraka di setiap 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga, kita juga mungkin meningkatkan apa yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Tadi di awal sudah kami sebutkan, smart listeners, ya, bahwa
adanya bulan suci Ramadan kesempatan kita ya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Yang mana amal ibadah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya Ustaz, kita jeda dulu. Nah, nanti kita masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir ya, alhamdulillah malam Lailatul Qadar ini terkait dengan apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri lagi nih Ustaz, bahwa kita itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa dampaknya bagi kehidupan kita, Ustaz? Ke depannya, apakah kita ini makin mendalam soal ibadah, ciri-ciri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita memang berharap ya Ustaz, tentunya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kalau sudah dapat, tentunya kita harus tahu juga apa kita dapat apa enggak nih. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi sama diri kita setelah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah kita ini jadi putih gitu? Apakah jadi ganteng apa gimana? Silakan Ustaz. Salah satu ciri-ciri hamba yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berusaha untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya. Hamba ini biasanya semakin dekat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kewajiban salat 5 waktu, salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, berbagi, dia memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dengan harapan yang sangat mulia. Seseorang yang mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan, kemudian berbahagia dengan kedatangannya, kemudian pada malam-malam 10 malam terakhir mengharapkan kedatangan Lailatul Qadar, mungkin 1 kali di dalam seumur hidupnya, dan Allah mudahkan niat dan hajatnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah Allah penuhi hajat tersebut. Mengapa demikian? Mungkin dari segi usia, mungkin dari segi kesungguhan, mungkin juga ada iktikad niat yang mulia lainnya. Makanya ya, di 10 malam terakhir, selain kita niatkan iktikaf tadi, kita niatkan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa khatam ya. Khatam membaca Al-Qur'an 30 juz. Itu ada yang khatam 10 hari pertama khatam 1 kali, 10 hari kedua khatam 2 kali, 10 hari kedua khatam 3 kali. Subhanallah, sampai 3 kali khatam ya. Bahkan minimal khatam 1 kali di dalam 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kemudian selain berzikir dan berdoa, nah, dan di dalam doanya biasanya seorang hamba yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia memiliki doa-doa khusus ya, yang dia hajatkan, niatkan untuk dirinya. Mungkin belum amal ibadahnya selama 11 bulan selain bulan suci Ramadan belum maksimal, dia pengen ibadahnya lebih maksimal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, saat ini mungkin sudah masa-masa akhir zaman ya. Dan ini sudah nampak sekali kan, akhir zaman ini muncul pendapat-pendapat ulama dengan berbagai ilmu pengetahuan, aspek yang mereka miliki, aspek ilmu pengetahuan yang mereka miliki, baik dari sains, teknologi, keadaan alam, kondisi sosial, kondisi politik, sosial, budaya, yang nampak sekali ya dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surutnya Danau Tiberias, kemudian nampaknya gunung emas ya di Afrika, Kongo dan lain sebagainya. Ini dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman yang notabene-nya dunia ini hanya usianya 15 abad. Kalau saat ini 1442, berarti dunia ini tinggal di 58 tahun ya. Nah, bahasanya begitu mungkin ya. Nah, kemudian kalau hamba ini sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dia niatkan di awal tadi untuk ibadah kepada Allah SWT, dan dia mendapatkan, biasanya ada perubahan ya, perubahan pada jati diri seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Biasanya wajahnya kelihatannya sejuk, damai, tenang ya kan. Kemudian hatinya selalu terpaut ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan adanya panggilan azan ya kan, adanya kegiatan-kegiatan tausiah, ceramah keagamaan, dia lebih dahulu. Kemudian kalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, biasanya pengen ibadah terus menerus ya kan ya.
entah kapan itu dia, masa-masa yang lalu sudah dia lewati, mungkin ibadahnya kurang atau tidak baik, dia setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mudahkan segala urusannya, baik urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan mencari rezeki. Mungkin anak-anaknya atau dia sendiri ya belum mendapatkan jodoh, ya kan? Belum mendapatkan tempat tinggal yang baik. Cukup satu aja. Iya, cukup satu. Jangan nambah lagi. Jangan nambah lagi ya. Urusan kalau adil boleh. Takdir, urusan takdir memang urusan Allah yang ada di atas ya. Makanya dinamakan malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir kita selama 1 tahun. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir kita selama 1 tahun, dan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan pada bulan suci Ramadan, bahkan setelah bulan suci Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan ya kita semua yang berpuasa pada tahun ini 1442 Hijriah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberi kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, selalu diberikan rezeki yang halalan, thayyibah, mubarakah. Amin. Dan di penghujung bulan suci Ramadan kita sambut 1 Syawal 1442 Hijriah ya. Kita memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesama manusia kita memohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita kembali ke fitrahnya. Kembali kepada fitrah. Subhanallah. Sholatnya di masjid lagi, di lapangan lagi. Iya. Seperti tahun kemarin. Iya. Di rumah masing-masing. Mudah-mudahan COVID-19 ya. Tahun ini semoga Allah jauhkan wabah ini ya. Kemudian kita beribadah normal lagi. Normal kembali melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita. Oke. Sebagaimana Terima biasa. kasih Ustadz sudah hadir di studio Smart FM. Ini pertemuan yang ketiga. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi. Allah Akbar, insya Allah ya. Bincang Ramadan di tahun 2022, semoga kita diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Menjalankan ibadah sisa-sisa Ramadan tahun ini, semoga nambah kuat ininya ibadahnya ya. Menuju malam Lailatul Qadar nih. Jangan-jangan sebentar lagi nih. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke, sekali lagi terima kasih Ustadz. Semoga puasanya lancar Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada, semoga bulan suci Ramadan ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu dimudahkan dalam segala urusan dan segala aktivitasnya, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari perbincangan Bincang Ramadan, saya dari Aulia dan Ustadz Muhammad Amrullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.